Selamat pagi teman-teman, manjakan teman-teman, obeng, obrolan bengkel. Ketemu lagi di episode 5 hari ini. Kali ini saya bersama kawan lama saya yang saya udah lama tidak bertemu, Mas Agus. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Isa. Mas Agus Cawanging. Mungkin teman-teman yang bermain motor, terutama memperhatikan motor klasik pasti udah nggak asing sama beliau karena dia bukan asing, emang Sunda ya kan? Ya. Mas Agus apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Isa. Mas Isa juga apa kabar? Baik Mas. Alhamdulillah. Mas, ini saya udah lama juga nggak kesini. Ini udah beberapa tahun saya nggak kesini. Gila Mas, saya ngeliatnya aja pusing Mas. Tapi saya seneng juga temen sekarang itunya banyak, mesti pasiennya banyak. Nggak pusing Mas ngeliat sini? Kalau dilihatin sih memang pusing Mas tiap hari ya, tapi kita kerjain aja biar kelar satu-satu. Jadi Mas Agus Cawanging sini dulu. Cawanging udah berapa tahun akhirnya Mas? Dari tahun 2000 Mas mulai. Cawanging ya? Ya, saya dari tahun 2000 mulai dari Bandung datang ke Jakarta. Sempat setahun siap-siap, habis itu alhamdulillah di tahun 2001 saya mulai bikin Cawanging. Mas Agus sedikit mungkin teman-teman juga pengen tahu awalnya gimana sih bisa terjun di dunia motor klasik kan terutama ya? Itu dari almarhum bokap. Karena almarhum bokap itu di Bandungnya sendiri kan bengkel motor-motor ginian ya. Alhamdulillah waktu itu saya juga sering nyolong motor ke sekolah, terus main-main sampai alhamdulillah ya timbul seneng dengan sendirinya Mas. Oh, timbul seneng dengan. Pertama kali dinaikin apa dulu Mas? Atau yang dibawa sama Mas Agus? DKW Hummel tahun 61 50 cc yang genjot. Oh ya genjot. Nanti kita akan selipkan gambarnya. Siap. Jadi ada goesannya teman-teman. Motornya agak ramping gitu. Dari itu motor pertama itu Mas? Motor pertama saya. Itu agak karena SMP ya? Iya, SMP. Motor segitu menurut saya wajar lah motornya kecil. Ke Inggrisannya kapan Mas? Saya ke Inggrisan mulai dari tahun 2003 ya Mas ya. 2003. Karena mungkin ya sedikit udah ada mulai pemasukan yang lebih untuk beli unitnya. Dan itu pun saya tidak beli unit Mas. Jadi yang pertama kali saya beli adalah unit engine. Habis itu saya bikin frame, beli transmisi dan yang lain-lainnya nyicil ya, dibantu temen sih. Apa Mas yang Inggrisan dulu dibikin pertama kali? BSA, Salur B31 tahun 51. Tuh, BSA Salur. Mas kalau ngomong-ngomong motor Inggrisan yang Mas Agus kan selain pemain motor Inggris juga benar-benar motor Inggris. Kalau yang banyak beredar di kita tuh motor Inggris apa sih Mas? Merek-mereknya Mas ya? Iya. Hampir merata sih Mas ya, dari mulai BSA, Norton, AJS, Matchless, Triumph. Itu memang banyak banget peninggalan bekas sisa perang zaman dulu ya. Nah ini Mas, pengalamannya kan pakai merek-merek tadi yang tersebut. Kalau menurut Mas Agus sendiri yang cocok buat Mas Agus deh. Saya sih karena saya karena mekanik. Hampir semua mesin motor Inggris yang beredar di Indonesia udah pernah saya pegang, saya baca satu-satu kekurangan dan kelebihannya. Saya sih lebih memilih BSA Mas. Pilih BSA? Lebih memilih BSA. Alasan utamanya apa? Satu, BSA dibanding lain tuh? Konstruksinya Mas. Konstruksinya jauh lebih sempurna kali ya Mas ya. Semua jalur yang berputar gigi-gigi dikasih saluran oli. Beda dengan rival-rival yang lainnya yang hanya ngandelin cipratan. Itu aja sih Mas. Kalau juga lainnya cuma ngandelin cipratan? Ya, ngandelin cipratan aja. Kalau BSA semua semacam M-shape dikasih jalur oli. Yang lainnya nggak ada yang pakai. Paham. Jadi jauh lebih kuat lah. Iya, BSA. Apa Mas singkatannya Mas? Aku lupa ya. Birmingham Small Arms. Birmingham itu kan dari kotanya berarti ya? Kotanya, betul. Itu kan ya, kalau nggak salah nyiptain senjata juga nggak sih? Rival kecil-kecil ya. Senjata senapan kecil juga ya? Senapan ringan. Ada juga sepeda ya Mas? Sepeda bikin BSA juga. Kalau terakhir touring kemana Mas? Aku pernah touring lah sama Mas Agus sih ke Lampung dulu. Ke Lampung ya, bareng-bareng ya. Iya. Saya terakhir touring itu acara Gresik Mas ya, 2018. Habis itu vakum ya. Iya. Karena memang kerjaan dulu ya? Ya, karena memang kerjaan juga alhamdulillah semakin padat. Iya. Terus kesini-sininya kan pandemi ini Mas. Mas Agus, kalau Mas Agus sendiri akhirnya menikah dengan seorang yang punya latar belakang motor juga ya? Iya. Mas, aku sering lihat di Instagram sama Nyonya, itu motor-motor tua itu paling tua Mas Agus atau Nyonya itu koleksi tahun berapa Mas? Saya yang paling tua BSA B25 tahun 24 Mas. Tahun 1924. Mas, aku nanti dikirimin gambarnya ya? Siap, saya kirimin. Kita masukin tempelin di sini nanti. Gila, 1924 loh. Kita merdeka aja belum. Sudah ada motornya Mas ya? Sudah ada.
Itu mungkin itu gimana mas? Pembakarannya normal-normal sama-sama aja atau bedanya apa? Beda banget mas, jadi sistem valve-nya dia masih terbuka, terus operan persnelingnya masih pakai hand shifter di sebelah kanan. Seperti gini ya? Bahkan lampunya sendiri juga kita pakai karbit mas. Pakai karbit? Mas aku tuh main karbit tuh pakai untuk lebaran tulong itu loh, mau bambu ya kan? Lodong kalau bahasa Sunda. Kalau itu mainnya pakai itu, ini karbit buat pembakaran? Untuk lampu depan dan lampu belakang. Ya. Gila. 1924. Tapi emang kalau motor-motor kayak gitu untuk zaman sekarang mungkin cocoknya hanya untuk dipajang ya mas? Dipajang, kalaupun dipakai nggak usah terlalu panjang, jauh banget maksud saya. Buat ya, kalau sekarang anak-anak sekarang San Mori lah ya. San Mori ya. Kasihan ya. Udah ketuaan dia. Kalau pengalaman touring sendiri mas, naik motor tua, seseru gimana sih? Seseru apa nih maksudnya nih? Iya. Jalannya atau trouble-nya? Trouble-nya lah, kalau kita bicara sekarang trouble. Saya pernah acara ke Pangandaran, berangkat dari Jakarta itu jam 8 malam, sampai di Bandung itu jam 9 pagi besoknya mas. Gila. Saya itu di puncak trouble di pengapian, karena pengapiannya masih orisinil, yang sampai akhirnya saya lilit 10 ulang sendiri mas. Iya, lilit lagi terus. Kebetulan bawa alat-alatnya semua dari mulai kawat spoolnya, soldernya numpang di warung Indomie, sampai selesai 12 jam itu mas untuk mengerjakan magnet. Gawat, 12 jam cuma untuk ngegulung. Iya, ngegulung sepul. Jadi ini buat teman-teman yang penasaran dengan motor-motor klasik, motor Inggris segala macam, nanti silahkan deh lihat Instagram Mas Agus ini sendiri juga. Mas ini kalau buat teman-teman yang baru pengen main lah untuk motor-motor klasik, motor Inggrisan terutama, kira-kira awal belajarnya dari yang mana mas kalau Inggrisan? Kalau untuk mungkin sedikit agak low budget mas yang harganya di bawah 50, saran saya sih untuk BSA 2,5 itu udah jauh lebih bagus mas. Itu pilihan tepat. Ya kalau mungkin sedikit mohon maaf ekonominya agak mapan, bisa ke angka 100 lebih ada di BSA 56. BSA 56. Ya. Mas ini kan mungkin teman-teman kan paling agak sedikit bingung atau ketakutan sendiri kalau kita akan memikirkan apa namanya underdeal. Itu gimana mas? Sekarang sih alhamdulillah karena dibantu dengan zaman yang semakin canggih ini mas ya, kita bisa belanja via eBay. Terus juga mungkin kita harus banyak relasi atau temen nongkrong di mana, kadang-kadang di situ informasi ada aja untuk info spare part. Nah, jadi buat teman-teman jangan takut kalian untuk main motor tua Inggrisan terutama, nanti bisa dibantu lah semuanya. Ini soal ini mas, sekarang aku udah lama emang gak kesini dan motor makin banyak mas. Pengalaman Mas Agus nih sebagai mekanik, ada cerita nggak mas? Paling lama nggak diambil itu berapa tahun? Biasanya di bengkel-bengkel motor tua kan ada aja ceritanya. Ada. Saya ada 2 motor yang sebetulnya sudah jadi, sampai hancur lagi karena sekitar 11 tahun nggak diambil sama pasien. 11 tahun? 11 tahun. Saya coba telepon nggak pernah diangkat. Saya coba di WhatsApp, di SMS, nggak pernah ada respon. Sampai sekarang. Dari jadi sampai saya malas ngurusinnya, sampai dongkrok lagi tarap di mana-mana ya sampai mesinnya macet. 11 tahun nggak diambil. Jadi itu memang fenomena bengkel tuh terjadi seperti itu, nggak diambil. Bahkan kita juga sendiri nggak tahu kenapa itu alasannya nggak diambil ya. Tapi orangnya masih ya? Alhamdulillah sih kayaknya masih mas. Soalnya pernah saya di satu kesempatan pernah ketemu. Dia bilang ntar diambil, tapi hilang lagi. Ini sekarang juga banyak motor Amerika di sini mas ya? Iya mas. Tapi tahun-tahun tua juga nggak sih? Tahun-tahun tua. Ini paling muda tahun-tahun 61 yang biru. Ini tahun 52. Cuma dibikin kekinian ya? Dibikin simple, chopper, simple mas ya. Jadi buat teman-teman kalian kalau kebetulan punya motor atau punya omnya, pak D-nya, bokapnya yang nggak diurus, mau dinyalain, sini jangan suka-sukan ke apa mas daerah sini mas? Cawang Baru Utara. Cawang Baru Utara, deket kok dari Cawang utamanya sana, tinggal belok kiri. Mas Agus kayaknya gitu aja kita ngobrol hari ini. Siap. Nanti teman-teman silakan sini ada Instagram Mas Agus kalau mau lihat koleksi-koleksi motor Mas Agus juga lainnya. Jadi teman-teman kalau kalian merhatiin kuliner saya yang kambing, yang kalau pagi jam 5 udah buka, saya dapat dari beliau nih. Saya tahu dari beliau di Pasar Celpitan, Pasar Jati Negara itu ada ya mas? Ada. Tukang sate yang paling enak di situ. Iya. Paling mantep itu. Itu pagi-pagi kita pulang dari mana touring atau apa makan langsung seger ya mas? Langsung seger, langsung melek mas. Ada referensi lain mas mungkin soal makanan yang perlu saya coba? Mie ayam di sebelah bengkel nih mas, mantep. Iya. Gawat, ada mie ayam nih di kesini, nanti kita cobain deh. Sukses selalu mas Agus, sehat selalu. Sama-sama mas Isa, terima kasih. Mantap, pokoknya jangan ragu main motor klasik.
Sampai ketemu di obeng berikutnya. Lagi mas. Aneh mas. Oh, Ada mie pakai ati ampela. Yamin juga pakai ati ampela. Ini gabung nih obeng mau manja.